Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Zatira Ali, nomor absen 11. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian lembaga penegak hukum dan kesimpulan. Nama saya Deva Rendurindra Putri, absen 1. Di sini saya akan membahas Polri dan advokat. Saya Listia Zraktarani, absen 2, akan menjelaskan contoh peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nama saya Gina Hafia Sulaiman, absen 16, dan di sini saya akan menjelaskan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Nama saya Malia Putri Atifa, absen 20, dan di sini saya akan membahas hakim. Saya Muhammad Dafa akan menjelaskan tentang lembaga pemerintahan KPK dan beserta tugas-tugasnya. Pengertian lembaga penegak hukum atau law enforcement agency adalah lembaga atau institusi yang berperan mengatur tata dan tertib dalam kehidupan masyarakat serta memberi pelayanan dan bantuan hukum untuk masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang memasuki atau meninggalkan tempat kejadian perkara. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. Yang kelima, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dan yang terakhir, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penuntutan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan barang bukti yang cukup dan didukung minimal 2 orang saksi. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang pidana. Wewenang dalam bidang pidana yang pertama yaitu melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, yang keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu. Dan yang kedua, wewenang dalam bidang perdata dan juga tata usaha, yaitu kejaksaan dalam kuasa khususnya dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Yang terakhir, wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yakni yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan yang ketiga, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim mewakili wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan hakim telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Yang ketiga adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Selanjutnya advokat.
Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat sebagai penegak hukum yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan umum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau yang disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terakhir, kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Contoh peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian yaitu peran kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis, studi penelitian di Polres Binjai, dan melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas agar terjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan umum. Kesimpulannya, lembaga penegak hukum memiliki tugas utama untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi masyarakatnya. Lembaga hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu, namun terdiri dari beberapa kesatuan, yaitu Polri, advokat, jaksa, KPK, dan hakim. Oleh karena itu, masing-masing lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan mengayomi masyarakat agar mendapatkan keadilan dan kedamaian.